Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin Nabiina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah kita sudah makan, sudah sholat. Biasanya kalau habis makan itu kenyang. Belum kenyang. Dan kalau kenyang ngantuk biasanya. Tapi harapan anak di sesi kedua ini, karena sesi kedua ini sesi inti sebenarnya. Karena kita akan masuk kepada bagaimana cara kita meraih sebuah karakter. Kemudian nanti selanjutnya bagaimana cara kita merubah karakter orang. Jadi cara yang pertama ini bagaimana kita sendiri sebagai seorang muslim meraih derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan memperbaiki karakter kita. Tadi sudah dijelaskan bahwa karakter manusia ada dua ragam. Yang pertama yang itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia sejak lahir seperti itu. Dia sejak kecil memang orangnya baik. Dia sejak kecil dermawan. Ada orang yang sejak kecil pelit, tapi ternyata ketika dia berkumpul dengan orang-orang yang soleh, dia jadi dermawan juga. Padahal karakter bawaannya tidak baik. Maka di sini ada beberapa cara. Dan cara-cara yang disebutkan ini seharusnya semuanya kita praktekkan. Bukan hanya memilih satu di antara cara-cara yang Allah memerintahkan kepada kita. Subhanallah, na'am. Doa ini adalah jalan dan cara yang paling pintas untuk meraih segala sesuatu. Begitu pula dalam masalah karakter. Allah mengatakan, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah mengatakan, ud'uni, mintalah kepada aku, kata Allah, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dia akan mengabulkan permintaan orang yang berdoa. Jadi orang-orang yang tidak berdoa, orang-orang yang meninggalkan permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang sombong sebenarnya. Padahal dia tahu bahwa manusia diciptakan lemah. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Tiada cara untuk memperkuat dirinya kecuali dengan memohon kepada Sang Pencipta. Dialah yang menciptakan langit 7 lapis. Dialah yang menciptakan bumi dan isinya. Dialah yang memberikan akhlak mulia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dialah yang menjadikan Abu Bakar As-Siddiq memiliki perilaku yang dermawan dan suka berbagi. Maka kepadanya kita memohon agar dia merubah dan memperbaiki akhlak kita. Tapi intinya kita harus tahu dulu bahwa akhlak kita nih memang perlu diperbaiki. Rasul sallallahu alaihi wasallam di sini di halaman 48, coba dilihat hadis ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia paling lemah, yang artinya a'jazun nas man ajaza 'anid du'a wa abkhaluhum man bakhila bis salam. Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa. Ibu-ibu bisa bayangkan dalam 24 jam yang Allah berikan kepada kita, berapa persen darinya yang kita isi doa, yang kita isi permohonan, yang kita isi munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa. Dia merasa sudah cukup, dia merasa sudah lebih bahkan, sehingga dia tidak memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal kalau dia memohon, Allah akan meridhoinya. Apapun yang dia pinta, selama dalam batasan-batasan yang diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, inni la ahmilu hammal ijabah. Kata Umar, aku tidak terbebani dengan dikabulkannya doa atau tidak. Kenapa?
Karena doa pasti dikabulkan. Fa idza ulhimtud du'a fama'ahul ijabah. Kalau aku bisa berdoa, maka di situ ada jawaban dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah kabulkan. Karena Allah la yukhliful mi'ad. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang yang paling kikir adalah orang yang paling pelit mengucapkan salam. Kita lewat depan rumah tetangga kita lewat gang, kita melewatin 100 orang, satu salam pun tidak kita tebarkan untuk mereka. Padahal kita tidak kurang apa kalau mengucapkan salam. Beda kalau kita berbagi duit, mungkin duit kita akan berkurang. Tapi ini salam termasuk akhlak yang mulia. Sungguh kasihan mereka yang berusaha sekuat tenaga, memeras keringat, menahan dahaga, namun hasilnya sangatlah hampa. Karena lupa tak pernah berdoa kepada Sang Pencipta yang Maha Perkasa, padahal Dia berjanji mengabulkan semua doa. Maka sekali lagi, kalau ingin perubahan, baik perubahan di ekonomi kita, perubahan di suami kita, perubahan di keluarga kita, perubahan di anak kita, maka jalan paling pintas adalah doa. Rasul SAW mengatakan, la yaruddul qada illa doa. Tidaklah merubah suatu takdir melainkan doa. Maka sekali lagi, tatkala berbuat keburukan, jangan menyerahkannya kepada takdir. Maksudnya, dia mengatakan, ya udah, anak seperti ini Ustaz, mau gimana lagi? Jangan. Karena takdir itu bisa dirubah dengan memohon kepada yang menurunkan takdir itu. Allah yang membuat takdir itu dan Allah bisa merubahnya. Kita hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di hadis selanjutnya sini, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innad du'a yanfa' mimma nazal wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallah bid-du'a." Subhanallah. Kita disuruh berdoa. Untuk apa saja? Memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Allah sifati dengan sifat yang sangat mulia. Dengan karakter yang paling agung. Yang itu disaksikan atau dipersaksikan oleh semua manusia. Baik kawan atau lawan. Allah mengatakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak atau karakter yang sangat agung. Ternyata Nabi masih berdoa. Nabi masih memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada beberapa doa yang insya Allah nanti yang hafal doa ini dapat hadiah. Yang pertama, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Nah, Nabi minta kepada Allah agar disucikan jiwanya. Karena jiwa kita ini kata Allah, innan nafsa la ammaratun bisu. Nafsu itu senantiasa menyuruh kepada keburukan. Maka dengan kita memohon kepada Allah agar disucikan jiwa kita, karena dialah yang memiliki jiwa kita dan hanya dia yang dapat membersihkannya. Doa Nabi juga yang biasa dibaca, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'al akhlaq, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta. Subhanallah. Nah, hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekarang kalau kita sudah tahu yang bisa merubah akhlak kita adalah Allah, maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sebagai umat manusia, Allah ciptakan kita di dalam bentuk yang sangat sempurna. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa, Allahumma hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ini 3 doa. Usahakan tidak meninggalkannya. Usahakan untuk terus membacanya. Baik kita yang sudah berakhlak mulia. Karena Rasul SAW sudah berakhlak mulia. Tapi ternyata beliau masih berdoa. Dan ketahuilah bahwasanya orang yang dilahirkan dengan karakter baik. Terkadang karakter itu bisa berubah. Dikarenakan pengaruh-pengaruh lingkungan. Atau pengaruh-pengaruh lainnya.
Seorang yang sholat, orang yang sholat dari kecil dia sholat, tapi bisa jadi dia meninggalkan sholat itu ketika ada pengaruh yang mempengaruhi dia untuk meninggalkan sholat itu. Maka berdoa untuk tetap bisa sholat, bisa berakhlak mulia. Subhanallah. Ilmu. Kita ini kalau tahu dengan gelas yang kita pegang racun, maka kita akan melemparnya. Kita akan membuangnya. Sebagian orang itu kenapa masih membawa gelas dan galon yang berisi racun? Karena banyak di antara mereka tidak tahu bahwa yang mereka bawa adalah racun. Begitu pula orang-orang yang tidak mengetahui bahwasanya dia memiliki akhlak yang buruk, dia akan terus melakukan keburukan-keburukan dia. Tapi kalau dia tahu dengan kebaikan, dia tahu Masya Allah dengan pahala yang Allah berikan kepada orang yang berakhlak mulia. Dia mengetahui apa yang akan Allah berikan kepada orang-orang yang menjauhi akhlak yang buruk. Niscaya ilmu itu akan memotivasi dia untuk berbuat amal kebajikan. Seorang yang tidak berbakti kepada orang tuanya umpamanya, terkadang karena dia tidak tahu bahwa berbakti itu sesuatu yang diwajibkan. Seorang yang meneguk minuman keras atau tak henti-hentinya melakukan perbuatan dosa, terkadang penyebabnya karena dia tidak tahu dan tidak mengerti. Apabila dia mengerti, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dia akan meninggalkan perbuatan itu. Subhanallah. Jadi ilmu secara umum memiliki pengaruh yang positif. Ibu-ibu, mungkin ibu-ibu sudah pernah mendengar ya. Para jemaah sudah pernah mendengar bagaimana ada seorang ustadz kita yang mengisi kajian di sebuah perusahaan. Di perusahaan itu sebelum ada kajian sunnah, banyak sekali pencurian. Padahal pemilik perusahaannya non muslim. Tapi kajian sunnah alhamdulillah bisa ada di sana. Setelah berjalan beberapa waktu, manajernya itu melihat pencurian berkurang. Dia pikir kok bisa berkurang, kata dia. Oh ternyata dampak dari pengajian yang diadakan terus. Orang-orang semakin takut dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin tahu dengan hukum. Maka akhirnya manajernya itu membiarkan, padahal dia non muslim, kajian sunnah dibiarkan, diperbolehkan sampai hari ini. Karena mereka melihat orang Islam kalau belajar tambah takut sama Allah Subhanahu wa taala sehingga dia dapat memperbaiki akhlaknya. Di sini saya menyebutkan kisah Sufyan ats-Tsauri. Ingat, Sufyan ats-Tsauri ini anak yatim. Sekali lagi ibu-ibu yang menjadi single parent ya. Yang dia mengasuh anaknya sendiri. Baik karena ditinggal mati oleh suaminya atau ditinggal lari. Iya kan, ada yang ditinggal lari sama suami. Gimana kondisi dia? Jangan takut, jangan berpikir Ustaz gimana anak didik anak-anak Ustaz, gak ada bapaknya gitu kan. Tenang, kita lihat ulama-ulama Islam yang besar, yang bahkan namanya sampai hari ini harum, kita masih membaca kitab mereka. Kita masih menghafal hadis-hadis yang dirangkum oleh mereka. Mereka pada hakikatnya adalah anak-anak yatim yang dididik oleh ibunya saja. Nggak ada bapak. Seperti siapa? Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Bukhari. Nih, Sufyan ats-Tsauri. Ibunya Sufyan ini dia punya alat tenun. Dia biasa menenun dan dia jual. Dia pernah memanggil anaknya ketika masih kecil Sufyan ya. Kata ibundanya, wahai Ananda, berangkatlah engkau belajar hadis. Kau berangkat ke sana. Kemudian ketika kau sudah belajar 10 hadis, kau lihat ada perubahan enggak di perilakumu? Kira-kira kalau ada perubahan kau teruskan. Kalau tidak, kata ibunya Sufyan, hati-hati sudah. Takut itu jadi bahaya buat engkau. Ibunya mau membantu Sufyan dengan tenunannya. Dia akan membantu anaknya untuk sekolah. Asalkan ilmu itu merubah karakter dia. Sekali lagi, kalau kita sudah ngaji 10 tahun, kita sudah belajar, kita sudah nyantri, tapi ternyata tidak ada perubahan di diri kita, jangan-jangan kita termasuk yang mendapatkan ilmu la yanfa'. Ilmu yang gak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam di antara doanya, Allahumma
A'udzubika min ilmin la yanfa'. Aku berlindung dari ilmu yang nggak bermanfaat. Kita nih sekarang datang kajian. Coba dilihat, udah berapa dapat sertifikat di rumahnya? Lihat sertifikat daurah pertama, kedua, ketiga, keempat, tapi tetap akhlaknya nggak benar. Maka kita harus mengkoreksi diri kita. Jangan-jangan ilmu kita termasuk yang tidak bermanfaat. Dan orang yang sudah berilmu, Masya Allah. Antum lihat ya, ibu-ibu bisa melihat orang-orang yang menggali emas. Kenapa dia mau gali di dalam itu? Terus dia gali. Sampai 10 meter masih dia gali lagi. Karena dia punya keyakinan di situ ada emas. Ilmu yang membuat dia terdorong untuk menggali sampai dalam. Ilmu yang menyebabkan nelayan masuk ke dalam mencari mutiara. Dia cari, ada sebagian yang sampai telinganya itu tuli. Kenapa? Karena dia yakin di situ ada mutiara. Ana mau cari mutiara di situ. Di atas dasar ilmu dia melakukan hal itu. Maka kata orang nih, gunung akan kudaki, lautan akan kuseberangi, samudra ku arungi, hutan belantara ku jelajahi, mega-mega aku terbangi demi meraih cita-cita yang diridhai oleh Rabbi. Nah, ini masalah usaha dan training. Insya Allah semua sudah tahu. Ada orang yang kurus, kepingin badannya gede, dia usaha, dia lari, dia fitness. Kita lihat ada perubahan di dirinya. Seorang ibu-ibu yang gendut umpamanya. Kemudian dia ingin ketawa semua. Iya, kita bicara usaha, maksudnya dalam khalaq penciptaan postur tubuh kita sama dengan jiwa kita bisa dirubah. Tapi dengan usaha. Seorang ibu yang ingin memiliki tubuh yang ideal. Yang tingginya 170, tapi kalau tinggi nggak bisa ditambah. Mungkin berat badannya, dia akan berusaha terus, subhanallah. Suatu saat mungkin kita jumpa tahun lalu beratnya 100, tahun ini ketemu sudah 120. Tapi sekali lagi, usaha ini benar ibu-ibu ya, orang itu harus berusaha. Kita kembali kepada masalah akhlak lah. Bagaimana orang bisa merubah karakter kikir dia. Dia pelit, setiap masuk restoran selalu temennya yang bayarin. Dia alasannya dompet nggak bawa, ini, itu gitu kan. Kita tahu itu sifat buruk kita. Bagaimana kita merubahnya? Dari rumah kita sudah niat, nanti aku yang mau bayar. Nanti aku yang mau bayar. Masa temanku terus yang mau bayar? Aku yang mau bayar. Ketika kita mau bayar mungkin berat jiwa kita. Mungkin mau ngangkat dompet itu ya. Kata dia mau ngeluarin dompet dari tas ya. Lama nyari dompetnya. Padahal ada dompetnya. Tapi karena dia belum terbiasa. Sekali dia berat ngasih. Nanti minggu depan dia keluarin lagi. Minggu depannya dia keluarin lagi. Subhanallah mungkin setahun kemudian dia akan mengeluarkan duit untuk bersedekah tanpa ada perasaan beban di hatinya. Karena dia telah membiasakan dirinya. Dia telah berusaha untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Seorang yang penakut, pengecut dia umpamanya. Anak ini takut, malam-malam ada suara sedikit, lari seperti itu. Berusaha dia ketika ada suara itu nggak masalah. Apalagi seorang ibu. Subhanallah, subhanallah. Seorang ibu ini nggak boleh penakut. Terkadang ada ibu yang takut sama cicak. Dia di rumahnya telepon suaminya. Bang, katanya, ulang bang, kenapa? Ada cicak di rumah. Ya, ini harus berbagi nggak? Cicak ini binatang biasa, nggak perlu takut. Kalau bisa, pukul dia pegang. Oh, ini cicak, itu umpamanya. Supaya besok dia terlatih ketika ada cicak, dia nggak boleh takut lagi. Karena ingat dia punya anak di rumah. Dia harus mendidik anaknya dengan keberanian. Kalau ibunya takut dengan kegelapan, ketika mati lampu, mati listriknya, masa dia mau cari anaknya? Anak yang cari ibunya. Ibunya juga takut gitu kan, mau main di rumah itu. Wah, kacau akhirnya. Maka seorang ibu kuatkan hatinya. Enggak, aku ini punya anak, gimana kalau aku takut? Gendong anaknya, bismillah kuatkan. Jadilah seperti seekor ayam. Induk ayam itu bagaimana dia siap memberikan punggungnya untuk elang.
asalkan anaknya selamat dari terjangan burung elang itu. Jadi kita harus berusaha melatih sifat-sifat buruk kita untuk menjadi baik, dan kebaikan kita terus dilatih. Yang tadi masalah umpamanya masalah sabar ya, tatkala kita marah dalam kondisi berdiri, Nabi kan nyuruh kita duduk. Kalau duduk berusaha untuk rebahan. Itu semua usaha untuk melatih diri kita meninggalkan sifat-sifat buruk itu. Dan Allah berfirman di sini, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Nah, jihad ini artinya badlul juhdi wassa', berusaha, berupaya sekuat tenaga. Jadi nggak bisa dengan bermalas-malasan merubah karakter kita, tapi harus ada usaha dengan niat yang sungguh-sungguh. Talha bin Ubaidillah adalah sosok sahabat yang sangat dermawan. Dia itu menceritakan, dia kok bisa dermawan? Dia kok bisa begitu mudahnya membagikan hartanya? Kok nggak takut miskin? Kok nggak takut kelaparan? Apa kata Talha bin Ubaidillah? Inna lanajidu ma yajiduhul bukhala fi amwalina. Kita ini sama seperti orang-orang yang kikir itu. Cinta sama harta. Karena cinta sama harta ini sudah fitrah manusia. Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin. Itu sudah jadi fitrah manusia. Apa kata Talha? Tapi kok bisa dermawan? Talha mengatakan walakinnana natasabbar. Tapi kita berusaha untuk sabar. Kita berusaha untuk melatih diri kita. Kita kadang-kala punya duit banyak. Ketika punya duit sedikit, ringan bersedekah. Kita umpamanya punya duit 10.000. Mau bersedekah 5.000 itu ringan. Tapi ingat, nanti ketika kita punya duit 1 juta, mau bersedekah 500.000 itu mulai berat. Padahal sama 50%. Ketika kita punya uang 100 juta, kita mau bersedekah 50 juta, tambah berat. Ketika kita punya uang 10 M, mau sedekah 5 M itu jamaah, tambah berat lagi. Karena kecintaan kita semakin besar. Padahal sama ceritanya waktu 10.000, 50%. Nggak berbeda. Waktu 10.000 kita kasih 5.000, 50%. Ketika 10 miliar kita kasih 5 miliar, sama pada hakikatnya cuma 50%. Tapi kecintaan kepada harta membuat kita semakin pelit tatkala itu. Maka ingat, yang ingin belajar dermawan, sejak miskin belajar dermawan. Jangan nunggu kaya. Barakallahu fiik. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwa lingkungan itu ada pengaruhnya. Man bada jafa. Barang siapa yang tinggal di Badui maka karakternya akan kasar. Ibu-ibu bisa bayangkan ya. Asyiral muslimin bisa melihat bagaimana karakter orang gunung dan karakter orang pesisir umpamanya. Berbeda. Karena lingkungan mereka hidup berbeda. Di kota Madinah yang berangkat umrah atau haji, mereka akan mendapati perbedaan karakter orang Madinah dan karakter orang Mekah. Sama-sama orang Arab, tapi lingkungannya berbeda. Di Mekah kehidupannya begitu kerasnya, semuanya gunung batu. Orang mau naik mobil harus capek dia berjalan pun harus lelah. Sedangkan di Madinah jalannya landai, tanahnya subur. Maka di sini hal itu akan mempengaruhi kejiwaan seseorang, karakter seseorang, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sifat kasar itu biasanya adanya di orang-orang Badui. Tapi orang-orang yang hidup di kota, akhlaknya sudah mulai berubah. Lihat di hadis yang dibaca, hadis selanjutnya sini, al-fakhr wal khuyala. Subhanallah, yang hidup bersama onta beda dengan yang hidup bersama kambing. Loh, benar ini. Yang hidup sama onta dia akan sedikit kasar. Karena onta itu disebutkan binatang yang pendendam. Beda sama kambing. Kambing itu Masya Allah lucu-lucu ya. Dia juga kecil-kecil. Kita diperbolehkan sholat di kandang kambing. Tapi nggak boleh sholat di kandang onta.
Karena apa? Di situ ada perbedaan karakter orang yang berkumpul bersama onta yang biasanya jerat-jerit dia. Rasul mengatakan al-fakhru wal khuyala, kesombongan. Berada di orang-orang yang piara onta itu. Tapi orang yang tawadhu itu adalah orang-orang yang piara kambing. Karena orang yang piara onta ini biasanya ada di atas begitu. Dia naik ontanya. Tapi kalau kambing nggak bisa dinaikin. Iya. Jadi lingkungan itu berpengaruh. Kenapa sekarang orang-orang mencari lingkungan? Ustadz, kayaknya susah hidup di sana Ustadz. Lingkungannya nggak mendukung. Dan kita memang susah hidup di dunia ini. Maka hidup yang indah nanti di akhirat insya Allah. Kita harus berusaha bagaimana menciptakan lingkungan yang mendukung kita. Jadi kalau berkata lingkungannya nggak mendukung, kalau lingkungannya mendukung, maka ciptakan lingkungan yang mendukung. Oke, sekolahannya nggak mendukung, di rumah bagaimana kita menciptakan lingkungan yang mendukung anak kita untuk menjadi orang baik. Suami kita umpamanya hidupnya di lingkungan yang nggak mendukung, bagaimana sekarang? Dia memiliki lingkungan, kita yang menciptakan di sana, kita undang teman-teman ke rumah sehingga suami kita berkumpul dengan orang-orang yang soleh umpamanya, dengan lingkungan seperti itu, insya Allah akhlak kita akan berubah. Tapi ada orang yang bertanya, atau ada orang yang berkata, mata yablughul bunyan yauman tamamahu idza kunta tabni wa ghairuka yahdumu. Kapan bangunan itu akan selesai? Kalau aku bangun, yang lain menghancurkan. Udah aku bangun, datang orang menghancurkan. Kadang-kala kita sama anak kita ya, udah berusaha untuk mendidik dia dengan benar, dengan lingkungan yang baik. Tapi ada saja yang merusak hal itu. Sampai dikatakan ustadz, guru atau kiai itu dibayar murah untuk memperbaiki akhlak anak-anak kita. Sedangkan artis dan aktor itu dibayar mahal untuk merusak akhlak anak-anak kita. Kata dia subhanallah ya, lingkungannya terkadang berat buat kita. Tapi tetap dengan doa, usaha dan menciptakan lingkungan yang baik, kita insya Allah bisa. Lingkungan umpamanya yang mereka pada main PS terus. Nah, ini berkaitan lingkungan. Yang memiliki lingkungan tidak mendukung, tinggalkan lingkungan itu. Berusaha untuk meninggalkan demi memperbaiki akhlak dan etika kita sendiri dan keluarga kita. Subhanallah, nih profesi mempengaruhi karakter seseorang. Seseorang yang kerjanya di pasar, maka dia akan terbiasa mengangkat suara. Ngomong berduaan tetap suaranya keras gitu kan. Jadi kita tahu ente ini kayaknya supir mikrolet ya, gitu kan. Karena biasa jerat-jerit gitu kan. Orang yang tadi kita katakan profesinya sebagai supir umpamanya, atau supir bus atau apa, dia suka nyerobot jalan, dan dalam kehidupannya juga suka menyerobot hak orang lain, terkadang seperti itu. Dan di antara profesi yang perlu kita pikirkan adalah profesi mengembala kambing. Jadi orang-orang yang mengembala kambing itu akhlaknya akan menjadi halus, hatinya akan menjadi hati yang menerima, sebagaimana para nabi, bayangkan ibu-ibu. Jangan dilihat bahwasanya pekerjaan gembala kambing ini pekerjaan yang hina, tidak. Para nabi semuanya pernah mengembala kambing. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul bashar, yang paling mulia di antara umat manusia, beliau juga mengembala kambing. Dan kita lihat akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam bagaimana. Kemudian Nabi Musa alaihissalam. Kita lihat Nabi Musa ini awal hidupnya di mana? Di istana Fir'aun. Kehidupan istana penuh dengan kesombongan, penuh dengan kemewahan, penuh dengan merasa lebih dari orang lain. Senantiasa berada di atas, perintahnya selalu dituruti. Bertahun-tahun Nabi Musa hidup di istana Fir'aun. Sampai akhirnya ketika Allah hendak mengutus dia menjadi nabi, Nabi Musa dikeluarkan dari istana Fir'aun dan diperintahkan untuk menggembala kambing berapa tahun? 10 tahun. Untuk menghilangkan karakter-karakter buruk dia selama di istana. 10 tahun Nabi Musa alaihissalam
mengembala kambing. Kemudian dia menjadi nabi yang penyabar, menjadi nabi yang begitu semangatnya membela kaumnya dalam menghadapi Fir'aun, menjadi nabi yang paling pemberani karena dia sudah ditempa, dididik dengan profesi pekerjaan dia, yaitu mengembala kambing. Di sini ada hikmah-hikmah dari mengembala kambing. Jadi kalau sekarang nih kita punya anak ya mungkin ya, yang bandel ini itu, ya sudah kirim gembala kambing. Paling enggak pas liburan gitu ya, pas liburan nih, kan liburan anak-anak kepingin kemana-mana, udahlah nak berangkat kau ke Bogor tuh. Titipin sama ada ustadz yang punya kebun kambing di sini. Titipin ustadz, anak titip anak-anak ustadz. Bukan di pesantren, kita bicara beneran ini ibu. Ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam gembala kambing, Nabi Alaihi Wasallam. Jadi mungkin nanti mudah-mudahan ke depan Babus Salam bisa memiliki tempat pengembalaan kambing. Bukan kandang, kalau cuma di kandang doang enggak digembala. Tapi digembala, dia dibawa, ya kita lihat orang yang mengembala itu, mereka bawa kambingnya, kalau sudah selesai dari satu tempat, pindah ke tempat lainnya. Kalau ada serigala dia akan mengorbankan dirinya agar kambingnya tidak dimakan oleh serigala. Lihat nih faedah mengembala kambing. Subhanallah ya. Ngurusin kambing lebih mudah apa ngurusin manusia? Ngurusin kambing. Kita kalau ngurusin orang 2000 aja sama kambing 2000, kayaknya lebih mudah ngurusin kambing 2000. Tapi itu pelatihan kita. Dan itu pelatihan buat Rasul SAW untuk menjadi pemimpinnya. Untuk menjadi seorang panglima, menjadi seorang imam. Dan saya masih ingat dengan perkataan guru saya dulu di pesantren. Anak-anaknya bandel semuanya di kelas. Dia ngomong, anak-anak kata dia, lebih baik saya piara itik kata dia. Disuruh ke timur, disuruh ke barat. Kalau orang-orang disuruh duduk berdiri. Subhanallah, subhanallah. Nah, subhanallah ya, berkaitan dengan teman ini, kitalah yang sudah dewasa pun masih terpengaruh dengan teman kita. Ibu-ibu, bapak-bapak juga kalau temannya suka datang ke kajian, paling enggak dia diajak untuk menghadiri kajian. Tapi kalau orang-orang teman kita itu suka umpamanya jalan-jalan ke mall, kita pun akan dijajak dia untuk jalan-jalan ke mall. Berkaitan dengan akhlak ini, kita kalau berteman dengan orang yang pemberani, kita pun akan jadi pemberani. Kita kalau berteman dengan seorang yang pelit, kita pun akan mengambil akhlak pelit dari dirinya. Maka tolong berusaha untuk mencari teman yang baik bagi kita, bagi keluarga kita, dan anak-anak kita. Subhanallah ya, mencari-cari kekurangan diri. Ingat kita ini kurang. Jangan merasa sudah sempurna. Jangan merasa sudah baik. Jangan merasa sudah soleh. Orang kalau merasa seperti itu biasanya dia akan meremehkan orang lain. Di sini dia akan masuk kepada penyakit yang disebut kibir. Al-kibir kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, batarul haqqi wa ghamtun nas. Kibir itu adalah menolak kebenaran dan dia meremehkan orang lain. Kita kalau ingin memperbaiki diri kita, ya udah kekurangan anak ini apa? Tadi disebutkan kalau orang itu kena penyakit sesuatu, umpamanya dia tahu kena asam urat, dia sudah tahu nih. Maka dengan itu dia akan berusaha menjaga dari makanan-makanan yang bisa membuat penyakitnya kambuh. Tapi kalau dia nggak tahu dengan penyakitnya, dia akan makan semuanya. Seperti orang yang terkena kanker stadium 4 dalam kondisi dia nggak tahu. Tahu-tahu sudah mati. Karena apa? Karena selama ini dia nggak tahu, nggak sadar. Tapi kalau tahu, insya Allah ketika stadium 1 dia sudah berusaha mengobati. Wallahu a'lam bishawab. Maka di sini kita akan melihat bagaimana cara mencari-cari kekurangan diri. Subhanallah ya, duduk sama ustadz, sama syekh, sama orang yang alim, yang dia itu faham dengan penyakit-penyakit hati ya. Insya Allah dia akan ngasih nasihat kita. Kita lihat sahabat-sahabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka mendapatkan nasihat dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nasihatnya beda-beda. Ada satu yang datang kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi mengatakan kepada dia, la taghdab, kau jangan marah. Minta nasihat lagi, la taghdab, kau jangan marah. Karena Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam mengetahui ini orang pemarah. Dia kekurangannya suka marah ini. Ada sahabat lain yang datang kepada Rasul SAW minta nasihat.
Nabi memberi nasihat, jangan pernah engkau menjadi pemimpin. Jangan pernah engkau menjadi pemimpin. Karena apa? Karena Rasul tahu ini orang lemah, ini orang mungkin pemarah, ini orang emosian. Jangan menjadi pemimpin. Nasihat-nasihat Rasul SAW itu sesuai dengan orang yang datang kepada beliau. Maka dengan kita duduk berkumpul dengan orang yang alim ya, kita berteman umpamanya dengan seorang ustadz atau ustadzah, nanti setelah sebulan 2 bulan dia itu memberikan nasihat kepada kita. Fulan, aku melihat kau itu seperti ini, seperti itu. Nasihat-nasihatlah, dia melihat perilaku kita. Maka dia insya Allah akan dapat memberitahu kita tentang aib-aib kita. Subhanallah. Ini cara yang kedua, kita berteman dengan orang yang baik, yang dia menghadiahkan kepada kita kekurangan-kekurangan kita. Kita biasanya kalau dikritik sama teman kita, dikasih nasihat, besok minggu depan kita nggak mau berteman sama dia. Betul ibu-ibu. Kita nggak suka fulan itu hasut sama anak, iri, dengki, macam-macam. Padahal ini kesempatan untuk memperbaiki karakter buruk kita. Dia ngomong, fulan, anak melihat kau itu kalau ngomong kok kasar ya. Kalau ngomong kau itu pedas, tolonglah kalau bisa kau mengurangi volume suaranya gitu ya. Gimana? Kita biasanya memusuhi dia. Syekh Ibn Qudamah memisalkan dengan kalajengking yang ada di badan kita. Jadi kalau ada teman kita ngomong, nih badanmu ada kalajengkingnya atau ada apanya, biasanya orang itu akan tanggap untuk mengusirnya atau membunuhnya. Tapi sekarang sudah jarang teman yang seperti itu. Bahkan kita pun memusuhi teman-teman yang menghadiahkan kekurangan-kekurangan kita. Subhanallah, subhanallah ya. Kita kalau punya musuh itu akan mencopot semua yang kita pakai. Dipretelin semua tuh. Dia akan sebutkan fulan seperti ini, fulan seperti ini. Dan kita ambil manfaat. Bisa jadi benar yang dia ucapkan. Karena wa ainur ridha an kulli aibin kalilatun. Kama anna aina sukhti tubdil masawiya. Orang kalau senang sama kita. Orang kalau suka sama kita. Dia tidak akan melihat kekurangan kita. Bahkan dia melihat Masya Allah fulan baik, bagus, dermawan. Tapi kalau kita benci sama fulan, yang kemarin baik jadi buruk. Kenapa? Karena dia memandang dengan kacamata kebencian. Dengan kacamata permusuhan. Tapi kita nih dalam rangka memperbaiki akhlak kita gak apa-apa. Dia benci sama kita, mungkin yang dia ucapkan mengada-ngada. Tapi kumpulin tuh semua. Umpamanya nih, ada seorang dikasih tahu, kau jangan deket-deket sama fulana. Kenapa? Fulana itu suka ngomongin orang. Fulana itu suka ngomong di belakang. Fulana itu suka bohong. Ini kata-kata ini kita kumpulin semua. Apa benar anak seperti itu? Jadi yang disebutkan oleh musuh kita, kalau bisa kita punya list. Kita tulis tuh. Katanya fulan anak seperti ini, anak seperti ini, anak seperti ini. Kemudian dilihat, benar enggak yang dia katakan? Karena sekali lagi kalau kita tanya sama sohib kita, sama teman kita, fulana ngomong anak kayak gini, benar enggak? Teman kita akan basa-basi, oh enggak, bohong semuanya itu. Ente orang yang baik, ente gitu kan. Maka sekali lagi dalam rangka memperbaiki etika kita, akhlak kita, ambillah ucapan-ucapan dari musuh kita kumpulin. Dengan itu kita bisa memperbaiki kekurangan diri kita, karena kita banyak kekurangannya. Nah, subhanallah, kita kalau kumpul sama orang-orang baik, orang-orang baik itu akan menampakkan kepada kita bahwasanya kikir itu buruk. Oh, ternyata orang-orang itu gak suka dengan orang yang kikir. Nanti kita kumpul, ternyata orang-orang itu tidak suka dengan orang-orang yang suka berbohong. Tidak suka dengan orang-orang yang penakut, dengan orang-orang yang pemarah. Kita bergaul dengan orang-orang soleh nih. Umpamanya ini, yang sekarang duduk di majelis ini. Insya Allah orang-orang soleh. Amin. Kita tahu tuh. Fulan, oh ternyata kalau ngomongin orang itu sama teman-teman dianggap orang yang buruk. Berarti aku harus menjauhkan diri aku dari perbuatan yang tidak disukai itu. Kemudian ada satu yang penting, tolong ini dicatat. Kalau ada teman yang curhat tentang karakter orang lain, dia cerita tentang karakter temannya. Aku dikibulin, dibohongin sama fulan.
Ketika dia cerita sama, umpamanya Ustadz kemudian cerita sama anak, Ustadz kayak gini, macam-macam dia cerita. Pada hakikatnya dia mau berpesan sama anak, Ustadz antum jangan seperti itu. Jadi kalau dapat teman curhatan ngomongin orang sama kita, sebenarnya dia mau berpesan kau jangan seperti itu. Kita ambil pesan itu, jangan malah oh bener yang kau omongkan fulan itu memang seperti ini seperti itu. Jadinya ghibah akhirnya. Kita seharusnya meluruskan dia, ya udahlah kau nggak perlu ngomongin dia. Insya Allah kita berusaha untuk lebih baik dan engkau dan aku berusaha untuk tidak seperti dia. Itu yang seharusnya pesan kita tangkap dari dia. Subhanallah, kita lihat nih kalau ada ustadz ngelihat pemuda-pemuda lagi main judi, datang ke sana kemudian ceramah, mungkin cuma diliatin doang sama mereka. Coba kalau polisi yang datang, dari jauh udah kabur mereka. Karena apa? Karena kekuasaan itu benar-benar bisa merubah. Dan kita berdoa, jangan lupa untuk mendoakan penguasa kita, pemerintah kita, Bapak Presiden kita Joko Widodo dan wakilnya Bapak Yusuf Kala, semoga Allah memberikan taufik kepada keduanya sehingga dapat menegakkan syariat Allah di muka bumi Indonesia ini. Agar apa? Agar karakter rakyat Indonesia itu jadi karakter yang baik, yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena benar-benar penguasa memiliki peran yang sangat urgen dalam memperbaiki karakter masyarakat dan karakter rakyat. Ingat dengan Fudail bin Iyad yang mengatakan, "Lau anna li da'watan mustajabah la ja'altuha lil imam." Andai kata aku memiliki satu doa yang mustajab, maka aku akan hadiahkan untuk pemimpin. Karena apa? Karena kalau pemimpinnya baik, harapannya rakyatnya akan baik pula. Wallahu a'lam bishawab. Itulah beberapa cara untuk memperbaiki akhlak. Kita akan masuk bagaimana mengubah karakter orang sekarang. Subhanallah, ini ada 8 cara memperbaiki karakter orang. Ingat sebagai seorang ibu, bagaimana dia bisa merubah karakter anak. Atau seorang anak yang dilahirkan dari keluarga yang keras, dari orang tua yang mungkin dulu bapaknya broken home, kemudian kekerasan itu senantiasa dia lihat dan anaknya sudah ngaji sekarang nih. Bagaimana sekarang posisi dia sebagai seorang anak yang sudah mengetahui kebenaran, bagaimana dia merubah karakter orang tuanya yang keras, yang emosional, yang pemarah, yang mungkin suka memukul. Maka ini adalah cara-cara bagaimana kita merubah akhlak bangsa kita, karakter negeri kita menuju karakter yang lebih baik. Nah, masalah sunnah penciptaan dengan bertahap, kita lihat ya, penciptaan langit dan bumi, penciptaan manusia. Kita ini nggak langsung bisa berjalan, kita nggak bisa langsung ngomong, terus pelan-pelan bertahap. Yang awalnya belum bisa jalan, kemudian kita bisa jalan, belum bisa ngomong, akhirnya bisa ngomong. Prosesnya itu cukup panjang. Seekor anak burung, kita lihat anak burung yang masih merah ya, tiap hari dikasih makan oleh ibunya. Semakin besar dia belajar terbang, kemudian dia baru terbang setelah kokoh sayap-sayapnya bisa digunakan untuk terbang. Jadi ingat, kita harus bertahap ketika memperbaiki akhlak seseorang. Kita lihat mana dulu yang perlu diperbaiki. Begitu pula dakwah. Dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala dimulai dengan dakwah kepada tauhid, kemudian dakwah kepada sholat, kemudian kepada zakat, kepada puasa, terus rukun-rukun Islam itu. Tidak langsung orang baru masuk Islam, sampai dikatakan ada seorang yang baru masuk Islam di Jepang. Dia baru masuk Islam, orang-orang bingung, ini gimana? Kau harus sunat, kata dia. Kata dia, sunat? Apa sunat tuh? Dipotong kemaluannya, kata dia. Na'udzubillah, kata dia. Kalau gitu aku mau keluar dari Islam aja. Kalau kau keluar dari Islam, kau akan dihukum pancung. Murtad, karena orang murtad itu dihukum pancung, katanya. Subhanallah, anak kalau tetap Islam dipotong kemaluannya, kalau dia keluar dari Islam dipotong lehernya. Terkadang dakwah nggak bijak gitu loh. Ada tahapan, dia ini baru masuk Islam, biarin dulu, biar sholat dulu ya, biar nanti setelah keimanannya kuat kita kasih tahu bahwasanya disyariatkan untuk sunat ya, bahwasanya dia itu ada hukum sunat. Ingat, bertahap ini penting. Anak kita pun seperti itu.
Ada tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam memperbaiki mereka. Ingat nih, beragam dan bukan seragam. Jadi nggak bisa kita menghukumi semua orang seperti diri kita. Kita ngomong, aku ingin kau seperti aku. Nggak bisa. Ya dia memang seperti itu. Cuma bagaimana kita merubah dia, ya tetap kepribadiannya kepribadian dia. Cuma kita arahkan berhadapan dengan perbedaan-perbedaan yang ada di lingkungan kita. Anak-anak kita lah. Saya contohnya punya anak 4, semuanya beda. Ada yang satu Masya Allah gak usah disuruh sholat langsung sholat. Ada yang satu harus dibujuk dulu, harus sabar baru sholat. Ada yang satu malas gitu kan. Macam-macam anak-anak. Kita harus mengetahui, oh fulan ini harus dikerasi. Fulan diiming-imingi. Ada orang yang kalau diiming-imingi, umpamanya kita punya teman, kau kalau ikut pengajian aku kasih. Umpamanya 10.000. Kata dia 10.000. Ana bawa sekarang 2 juta duit kata dia. Enggak pas kita iming-imingi dia dengan duit. Tapi ada orang yang enggak punya duit. Fulan, yuk ikut kajian, nanti ana traktir. Dia akan ikut. Karena dia tidak punya fulus. Maka kita harus tahu dengan perbedaan-perbedaan di orang yang akan kita rubah. Kita di sini ada beberapa contoh bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam menghadapi para sahabatnya, memperbaiki karakter mereka sesuai dengan kondisi mereka dan kejiwaan mereka. Abu Sufyan adalah pemimpin di Makkah Al-Mukarramah. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam hendak menaklukkan kota Makkah, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam Abbas ibn Abdul Muttalib mengatakan, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr." Rasul, Abu Sufyan ini orangnya suka kehormatan karena dia memang pemimpin. Maka faj'al lahu syai'an. Maka tolong kau kasih sesuatu buat dia agar dia itu menerima agama Allah ini. Agar dia akhlaknya bisa diperbaiki dengan yang Rasul SAW berikan. Apa kata Rasul SAW? Menyuruh beliau kepada munadi, kepada juru bicaranya yang menyeru di sana, mengatakan man dakhala dara Abi Sufyan fahuwa amin. Barang siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan, dia aman. Barang siapa yang masuk ke rumahnya menutup pintunya, dia aman. Barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram aman. Jadi yang perlu ditanyakan, apa keutamaan rumah Abu Sufyan? Enggak ada. Lah orang masuk rumahnya sendiri aman. Ada apa masuk rumahnya Abu Sufyan? Yang masuk Masjidil Haram aman, ada apa masuk rumahnya Abu Sufyan? Yang ingin dilakukan oleh Rasul SAW adalah menyebutkan namanya. Abu Sufyan. Diumumkan namanya itu ikut disebutkan. Dan itu menyebabkan keimanan masuk ke dalam hati Abu Sufyan. Dan di riwayat lain, bagaimana Rasul SAW ketika membagi-bagi harta, ada sahabat yang gak dikasih. Bukan berarti Nabi tidak adil. Sekali lagi harus kita fahami, adil itu bukan berarti sama. Tapi adil itu memberikan hak sesuai dengan masing-masing orang itu. Rasul membagi harta kepada sebagian orang, sebagiannya nggak dikasih. Yang tidak dikasih akhirnya ngomel di belakang. Dia merasa kok aku nggak dikasih gitu ya, macam-macam. Akhirnya Rasul SAW mengumpulkan para sahabatnya, kemudian Rasul berceramah bahwasanya beliau itu memberi sebagian orang. Tapi ketika nama dia disebutkan, namanya saja, duitnya nggak dikasih. Tetap Amr bin Taghlib nggak dapat duit. Tapi apa kata Amr bin Taghlib? Dia mengatakan, fa wallahi ma uhibbu annali bi kalimati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam humran na'am. Demi Allah, tuh perkataan Nabi itu nggak bisa diganti dengan onta merah yang paling nggak bisa buat aku. Lebih aku cintai perkataan Rasul SAW. Di sini Rasul melihat Amr bin Taghlib nggak butuh duit, dia butuh pujian karena dia memang seorang yang layak mendapatkannya. Dan sekali lagi kita harus melihat orang itu berbeda-beda, mereka itu beragam. Bagaimana kita fulan kita kasih duit dia senang, fulan nggak perlu dikasih duit. Fulan kita puji dia, umpamanya alhamdulillah telah hadir fulan dan fulan, umpamanya kita ngisi kajian. Cukup ucapan ini membuat dia Masya Allah merasa dia hadir. Umpamanya nih, alhamdulillah nih
Babu Salam umpamanya akan membebaskan lahan dan insya Allah Bapak Fulan akan menyumbang, mudah-mudahan bisa semuanya. Insya Allah besok langsung dibeli semuanya sama dia. Ya Masya Allah ya Ustaz, Anda beli semuanya Ustaz gitu kan. Masya Allah. Ya terkadang kita harus melihat bagaimana memperlakukan orang itu sesuai dengan diri dia, dengan bawaan lahir dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini di sini saya sebutkan tentang kisah sahabat Ansor. Yang sahabat Ansor itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menaklukkan kota Mekah, kemudian beliau perang Hunain, kemudian beliau membagi harta rampasan perang, sahabat Ansor nggak dikasih. Sehingga sahabat Ansor itu merasa sedih. Bahkan mereka ada omongan yang tidak enak. Apa yang Rasul sallallahu alaihi wasallam lakukan? Rasul mengumpulkan para sahabat. Kemudian beliau menceritakan tentang keutamaan sahabat Ansor. Dan beliau menceritakan kenapa beliau kok ngasih orang dan tidak memberi orang-orang Ansor. Di akhir hadis Rasul SAW mengatakan, Wallahi lau salakan nasu fajjan wa salakal ansaru fajjan akhar la salaktu fajjal ansar. Andai kata orang-orang Ansor itu orang-orang selain Ansor itu berjalan lewat jalan kanan umpamanya. Orang Ansor lewat jalan kiri, aku akan berjalan bersama orang-orang Ansor. Nabi mengatakan, wahai sahabat-sahabat, apa kalian tidak ridho orang-orang pulang bawa kambing dan onta dan kalian pulang membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Subhanallah. Dengan cinta ini selesai urusan itu. Yang ada di hati orang-orang Ansor yang awalnya marah hilang. Karena Rasul memberikan kepada mereka cinta dan kasih sayang. Jadi ada orang yang dengan cinta akhlaknya bisa dirubah. Ada orang yang dengan harta akhlaknya bisa dirubah. Ada orang yang dengan pujian akhlaknya bisa dirubah. Dan ada orang yang dirubah dengan pecut atau cemeti baru bisa berubah. Jadi orang itu berbeda-beda. Ini hal penting ya, memanfaatkan momen-momen yang tepat untuk memberikan arahan. Kita lagi jalan-jalan sama anak kita umpamanya, kemudian kita melihat nyamuk. Kita lihat nih ada nyamuk, kita ngomong sama, wahai anakku, kau tahu dunia dan isinya ini nilainya di sisi Allah tidak lebih dari satu sayap nyamuk ini. Kau lihat wahai anakku. Jadi kita memberikan pelajaran kepada anak kita dengan momen-momen yang penting. Kita momen umpamanya lagi di lautan, lagi di pantai, kita berikan pelajaran kepada dia dengan melihat ombak yang bergulung-gulung. Apalah pelajaran yang kita bisa berikan kepada dia? Karena kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam senantiasa memanfaatkan momen-momen. Subhanallah, kalau semuanya jadi ustadz gimana ibu-ibu? Siapa jamaahnya? Kalau semuanya jadi dokter, siapa pasiennya? Kalau semuanya jadi pegawai negeri, siapa yang mau jadi pedagang akhirnya? Jadi memang seperti merawat tumbuhan di taman. Contohnya gini, di taman ini kan banyak tumbuh-tumbuhan. Kita punya taman, di situ ada pohon yang berduri, di situ ada pohon yang menjalar, di situ ada bunga-bunga yang kecil-kecil. Bagaimana caranya supaya taman ini indah? Kalau dibiarkan taman itu, maka bunga-bunga yang kecil akan mati. Karena dia terkena pohon yang berduri atau terkena pohon yang menjalar. Kita sekarang berusaha untuk meletakkan semua bunga-bunga itu di tempat-tempatnya. Yang berduri ditaruh di mana? Sebagai pagar. Jadi kalau kita ada akhlak-akhlak orang yang memang kasar, keras, ini pantasnya nih jadi satpam nih. Memang gitu kan. Dan itu kita lihat di sekolah, di SD, kalau anak-anak yang bandel biasanya dikasih tugas jadi ketua kelas umpamanya. Supaya dia ini merasa punya tanggung jawab. Tapi momennya ada yang bunga-bunga yang indah. Bunga-bunga yang indah ini ditaruh di sebelah kanan dan kiri jalan. Kemudian kalau ada pohon yang berbuah ditaruh di bagian pojok. Jadi mereka tidak dihilangkan dari kecondongan mereka. Mereka punya kecondongan, mereka punya tabiat. Tabiat ini dimanfaatkan dan tidak dipampras habis. Pohon yang berduri nggak mungkin kita mau hilangin durinya. Karena bagaimanapun dia akan tumbuh berduri. Tapi sekarang bagaimana kita menjadikan dia di tempat yang pas buat dia sambil dikurangin tuh durinya sehingga dia bisa memiliki akhlak yang mulia. Begitu pula dengan anak-anak kita. Nah, mengarahkan dan mengalihkan ini seperti seorang ibu yang cinta sama emas-emasan umpamanya.
Ibu cinta sama gelangnya ya, dia seneng pakai gelang tuh gitu kan. Suaminya ngomong, "Bu, mau nggak kau pakai emas nanti yang banyak? Mau nggak kau Bu punya rumah yang batanya satu dari perak, satu dari emas? Mau nggak engkau sekarang kau pakai mutiara di antingmu nih ya? Gimana kalau rumahnya dari mutiara?" Dia mengatakan mau banget kata dia. Ya kalau gitu sedekahkanlah tuh emasnya gitu kan. Ini mengalihkan dia yang tamak dengan dunia, kita gantungkan ketamakan dia dengan yang lebih baik dari itu, dengan surga Allah Subhanahu wa taala. Umpamanya seorang lelaki yang dia tergoda dengan wanita, kita katakan kepada dia bahwasanya di surga ya Allah itu ada bidadari-bidadari yang menanti bagi mereka yang suka menundukkan pandangannya, bagi mereka yang menjaga kehormatan dirinya. Apa kau nggak mau bertemu dengan bidadari-bidadari tersebut? Jadi keinginannya itu bukan kita putus, tapi kita arahkan. Kita alihkan kepada yang lebih baik dan syar'i. Lihat di sini contoh yang dipraktekkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, lihat. Dia pegang-pegang sutra, bagus banget. Nabi langsung memalingkan kecintaan sahabat, takjub mereka dengan mengatakan la manadilu Sa'ad. Sa'ad siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Sapu tangannya. Sapu tangan ini yang dibikin untuk membersihkan kotoran ya, untuk mengusap tangan kita. Itunya di surga punyanya Sa'ad bin Abi Waqqas lebih baik dari ini. Akhirnya sahabat yang awalnya takjub, maka dia subhanallah, kalau gitu kita cari yang lebih baik itu. Nah, ini sebagai contoh ya, kita ringkas nanti dibaca di rumah. Sebagai contoh kita melihat orang lagi bangun rumah mewah. Kita lewat di depannya. Ya Allah, mewah banget nih rumah. Kita berpikir ingin memiliki seperti itu. Coba bayangkan. Dengan kita mengatakan kepada diri kita, ana mau bangun rumah yang lebih indah dari ini di surga Allah Subhanahu wa taala. Yang lebih abadi, yang lebih indah, yang lebih mewah. Dengan seperti itu kita akan menaikkan keinginan kita yang rendah kepada yang lebih tinggi. Sebagaimana perkataan Hasan al-Basri ini, "Idza ra'aitar rajula yunafisuka fid dunya, fanafishu fil akhirah." Apabila engkau melihat seseorang mengunggulimu dalam masalah dunia, maka unggullah dia dalam masalah akhirat. Berkaitan dengan membentuk kompetisi ini, kita kan punya tabiat-tabiat buruk. Bagaimana kita masukkan ke jiwa kita ini, umpamanya model gelas inilah. Kita lihat di gelas ini airnya separuh. Ini akhlak buruk umpamanya. Bagaimana kita ambil air lain kita masukkan ke situ untuk menyaingi air yang ada di sini. Sehingga air itu akan keluar dan yang tersisa adalah air yang baru. Umpamanya kita masukin teh. Pertama kita masukin airnya akan keruh. Kita masukin teh sampai akhirnya air itu hanya menjadi teh. Kenapa? Karena kompetitor yang kita masukkan semakin banyak. Mungkin ya anak kasih contoh nih Ibu. Nah, lihat nih. Kira-kira rasanya gimana? Tapi yang jelas ini, kita lihat tadi kan putih. Kita kasih yang warna merah, dia akan menjadi merah. Walaupun merahnya tidak terlalu tua. Tapi kalau kita tambahi teh lagi, maka kebeningannya akan semakin menghilang. Itu yang dimaksud dengan membentuk kompetisi dan menyingkirkan watak aslinya. Yang tadi umpamanya orang yang tidak menghormati tamu. Dia berusaha untuk menghormati tamu. Terus dia berusaha untuk menghormati tamu. Sehingga akhlak buruk tidak menghormati tamu itu akan hilang. Dan muncullah akhlak yang mulia dengan hilangnya akhlak yang lama. Nah, ini menumbuhkan motivasi diri ya. Kita kan ada motivasi dari luar. Motivasi dari luar ini seperti hadiah, seperti apa. Tapi bagaimana kita menumbuhkan motivasi di diri kita. Walaupun tidak ada yang mendorong kita tetap berusaha untuk memperbaiki diri kita. Kita lihat fulan, akhlaknya buruk. Kita bagaimana menumbuhkan di diri dia motivasi untuk berubah tanpa dorongan dari orang lain. Nah, yang kedua ini yaitu dengan belajar hukum. Kita tahu ini haram, kita tahu ini halal, kita tahu ini berat tapi mengantarkan kepada surga. Dan kita tahu ini mudah tapi mengantarkan kepada neraka. Di situ akan termotivasi diri kita. Nah, ini disebutkan di halaman 65 ya, kisah seorang pemuda yang minta izin untuk berzina.
Bayangkan pemuda ini datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, idzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku berzina. Bagaimana Rasul mengobati penyakit pemuda ini? Bagaimana Nabi SAW menghilangkan kecintaan dia kepada zina? Ibu-ibu, kalau anaknya nakal, kalau anaknya bandel, itu nggak perlu jerat-jerit. Biasanya sampai tetangganya dengar ya, marahin anaknya. Tapi panggil tuh anaknya, nak sini nak, ibu ada perlu sama kau nak. Masuk kamar, kita kasih nasihat dia. Itu akan terbuka hatinya untuk menerima nasihat. Kita lihat pemuda ini. Pemuda ini minta izin berzina. Semua sahabat marah. Tapi Rasulullah SAW malah memanggil dia untuk mendekat. Setelah mendekat nih, sehingga mungkin suaranya tidak terdengar dengan yang sahabat-sahabat lain, bermulalah Rasulullah SAW membenahi kesalahan dia. Membenahi akhlak buruk dia. Nah, Rasul berdialog dengan pemuda ini untuk memunculkan di hatinya motivasi agar dia meninggalkan zina. Agar dia sendiri yang meninggalkan zina. Inilah prosesi dialog yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sehingga pemuda ini akhirnya dia dengan senang hati meninggalkan perzinahan itu ya. Kita kembali kepada halaman 74. Jadi masalah bujukan dan ancaman ini tetap kita berikan kepada orang yang akan kita perbaiki akhlaknya. Dan ini untuk memotivasi dia untuk beramal agar dia inginkan surga. Seperti contoh lah seorang bos yang mengatakan barang siapa yang masuknya tidak pernah telat, insya Allah di akhir bulan akan dibelikan mobil BMW. Kira-kira ada yang telat? Nggak ada yang telat. Karena manusia itu seperti itu. Dia ingin dengan yang namanya ancaman dia akan takut. Kalau yang telat dipecat dia tidak akan telat. Maka dengan kedua cara ini, membujuk dan mengancam, itu kita bisa menumbuhkan motivasi di diri orang yang akan kita perbaiki. Dia akan termotivasi akhirnya untuk jadi orang baik. Mungkin pada awalnya karena rasa takut. Tapi lama-lama itu akan menjadi tabiat dan akhlak dia. Sebagaimana surga dan neraka senantiasa Allah sebutkan untuk kita. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Inilah cara-cara bagaimana kita memperbaiki karakter orang. Dan di halaman 76 sini ada contoh-contoh pengajaran karakter. Pertama yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim. Dia ajarkan kepada anaknya yang pertama untuk menjauhi kesyirikan, untuk berbakti kepada orang tua. Diingatkan bahwasanya semua amalan itu ada balasannya, diperintahkan untuk sholat, untuk berakhlak mulia, untuk bertawadhu, dan lain-lainnya. Sebagai contoh sekarang, ada yang pernah bertanya, sekarang ini kan rame Ustaz, katanya nggak boleh ngomong jangan kepada anak. Betul? Jangan, kenapa? Kata-kata jangan ini membuat anak itu malah termotivasi untuk melakukan kalau dilarang. Tapi kita harus memberikan kata-kata positif kepada dia. Umpamanya anak ini lagi main di luar, kita ngomong, nak main di dalam nak. Gak perlu ngomong jangan main di luar, nak main di dalam. Sebagian orang, saya melihat beberapa komentar dari teman-teman sendiri, ustadz-ustadz yang mengatakan di Al-Quran itu ada hampir 500 kata jangan. Allah mengatakan la tusyriku, la ta'kulu, la taqtulu. Seperti itu. Allah sebutkan di Al-Quran Al-Karim kata-kata jangan. Tapi bagaimana sebenarnya dengan anak-anak kita? Apakah benar kita nggak boleh ngomong jangan? Jadi kata jangan, la itu diletakkan di tempatnya boleh. Tapi ada waktu-waktu yang mungkin kita tidak pantas untuk mengatakan jangan. Ketika anak itu masih kecil, ketika anak itu belum tahu dengan masalah hukum, maka yang harus kita berikan kepada dia adalah kata-kata positif. Seperti yang ketika Rasul SAW makan bersama anaknya Abu Salamah. Ketika dia makan dengan tangan kirinya, ketika dia makan sembarangan, Rasul SAW tidak mengatakan jangan makan dengan tangan kiri. Tapi beliau mengatakan, ya gulam samillah, wahai gulam, bacalah bismillah, wakul biyaminik, makanlah dengan tangan kananmu, wakul mimma yalik, makanlah yang dekat dengan engkau. Nabi tidak ada la di sini.
Maka kita lihat kadang-kala anak-anak itu memang nggak sama dengan orang dewasa, tapi kalau orang sudah ngerti ya tinggal bilang jangan, nggak ada masalah ya. Masya Allah. Jadi kalau bisa malam ini makannya satu piring. Satu piring besar sama suami, sama subhanallah jemaah. Minumnya juga pakai satu gelas. Betul. Nah, ini kita untuk menumbuhkan ya keharmonisan di rumah kita, ketentraman di rumah kita supaya anak itu merasa punya bapak, punya ibu. Terkadang ibunya makan sambil duduk di meja nonton TV, anaknya makan sendirian di mana? Di ruang makan sana, atau suaminya makan di mana. Maka usahakan demi untuk mendidik karakter anak kita dan keluarga kita. Kemudian di sini cinta pondasi pendidikan anak ya. Jangan lupa Allah memulai Al-Qur'an dengan bismillahirrahmanirrahim, dan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam itu ketika beliau hendak memberikan arahan, beliau terkadang mengatakan, "Ya fulan, inni uhibbuka." Wahai fulan, aku cinta kepadamu. Jadi seorang ibu ketika hendak memperbaiki akhlak anaknya, maka katakan kepada anaknya, "Nah, ibu ini sayang sama engkau, nak. Ibu gak kepingin kau seperti itu, nak. Ibu cinta sama kau, nak." Jadi kata-kata cinta ini akan membuat hati anak kita terbuka. Kemudian Rasul SAW bagaimana beliau mencium anak-anaknya, bagaimana beliau juga mencium istrinya sebagai pertanda bahwasanya memperbaiki karakter itu harus dibangun dengan kasih sayang. Wallahu a'lam bishawab. Kayaknya ini sudah masuk ke bab tanya jawab ya. Ini nanti ibu-ibu bisa dibaca, dan kalau ada koreksi silahkan disampaikan. Semoga kita bisa ke depan memberikan kontribusi yang lebih baik buat masyarakat Muslim Indonesia, khususnya buat negeri kita, sehingga muncul generasi-generasi ke depan, generasi-generasi yang soleh dan soleha dan berakhlak serta berkarakter mulia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada sebuah pertanyaan. Ustadz, teman saya ingin merubah karakter melalui pelatihan hipnoterapi. Masya Allah, udah rame, habis kajian langsung rame. Hipnoterapi, mereka bilang hal itu dilakukan oleh psikolog, ustadz bagi mereka untuk mengatasi seperti fobia, trauma, stres, depresi, dan lain-lain. Bagaimana pandangan dalam agama kita ini? Hipnoterapi ini kalau memang dia selamat dari sihir ya, hipnoterapi gimana modelnya? Ana juga belum tahu. Kayak model dihipnotis gitu. Hah? Seperti hipnotis gitu. Ya perlu dilihat kalau hipnotisnya itu berkaitan dengan tadi kita sebutkan salah satu cara memotivasi atau menumbuhkan motivasi dengan berdialog dengan orang itu agar akhirnya sut-sutan semua, nggak ada yang diam. Nah, jadi kalau memang tadi kadang-kala kita menumbuhkan kepuasan dia dengan satu kebenaran, dengan dialog tanpa dengan sihir. Kalau tadi kita memberikan contoh-contoh kepada orang yang tadi di hipnoterapi ya. Saya pernah ketemu dokter, dia punya pasien yang penakut. Dia takut sama dosennya. Kemudian dokternya mengatakan, kau lihat nih seakan-akan nih dosenmu di sana. Kau lihat, ada dosenmu kata dia. Iya dok, ada dok. Kemudian dilihat dekat lagi masih ada dosenmu. Kan nggak apa-apa, jangan takut kata dia. Jadi kalau modelnya seperti itu, wallahu a'lam. Kalau tanpa sihir ya. Apakah pengaruh sihir bisa merubah karakter seseorang dan bagaimana solusinya? Nah, as-sihru haqq ya jemaah. Sihir ini terkadang orang yang biasa sholat dia jadi nggak sholat karena sedang dalam penguasaan jin ketika itu. Di Madinah saya masih ingat dengan seorang teman yang tukang azan. Dia itu tukang azan di Suriname. Suatu saat setiap kali dengar azan dia nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri, dia sudah duduk. Akhirnya dia menjadi mungkin agak pemarah ya. Tapi tentunya itu pengaruh dari pengaruh sihir. Bagaimana solusinya? Solusinya banyak-banyak wirid, baca Al-Quranul Karim, dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala
Kalau sihirnya di sebuah rumah umpamanya, terkadang sihirnya tertanam di rumah itu, kita bisa pindah. Terkadang kita coba pindah ke rumah yang lainnya. Karena banyak sihir yang ditanam di rumah kita oleh orang-orang yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, mohon dijelaskan sesungguhnya di atas akarnya lah pohon itu tumbuh. Nah, ini di mana disebutkan? Antum coba cari, nanti kasih tahu ana. Ustadz, bagaimana dengan ungkapan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya? Jadi akhlak itu bisa genetika. Iya, kita sudah sebutkan bahwa akhlak itu ada yang bawaan, ada yang pembentukan dari lingkungan dan pengajaran. Jadi ada orang-orang yang memang ya dilahirkan dengan akhlak-akhlak mulia, dan dia Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan an-nasu ma'adin kama'adinidz dzahabi wal fiddah. Orang itu seperti barang tembaga. Seperti barang tembaga emas dan perak. Seperti itulah manusia. Jadi ada yang memang lahir emas dia itu. Ada yang lahir perak. Namun di sini perlu diketahui bahwasanya itu bisa dirubah, bisa diperbaiki karakter kita. Seperti ada orang yang mengatakan buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya kecuali dibawa kelelawar. Iya, kadang-kala buah itu dibawa kelelawar, jatuhnya jauh di sana. Maka terkadang itu kita bisa memperbaiki mereka, dan ini sebagai pertanda lingkungan ya. Lingkungan juga itu berpengaruh. Nah, apabila kita memiliki harta yang digelapkan oleh orang lain, akhlak mulia yang seperti apakah yang harus dilakukan? Bolehkah mencari dan mengambilnya kembali, atau hanya diam berlindung dalam kata sabar? Gimana nih? Jadi kalau ada orang yang mengambil harta kita, kita memiliki dua pilihan. Pilihan pertama, kita ambil. Pertama, kita ingin mengajarin dia juga, memberikan pelajaran kepada dia agar tidak terbiasa ngambil hartanya orang. Bahkan itu termasuk usaha untuk amar ma'ruf nahi munkar. Karena orang ini kalau dibiarkan, mungkin dia akan menggelapkan harta orang lain lagi, sehingga kerusakannya akan semakin besar. Jadi dengan cara kita berusaha mengambil harta itu, melaporkan orang itu kepada pihak yang berwajib, itu termasuk akhlak mulia. Atau kalau kita melihat orang yang mengambil harta kita itu dalam kondisi butuh, memang dia benar-benar membutuhkan uang itu, ya udahlah, dimaafkan. Jadi lihatlah kondisi orang tersebut. Terkadang yang lebih baik adalah berusaha mengambil harta itu dan memenjarakan dia agar dia menjadi orang baik nantinya. Berapa banyak orang yang setelah dipenjara jadi orang lebih baik. Wallahu a'lam bishawab. Nah, bagaimana sikap kita apabila ada saudara yang non muslim yang selalu minta tolong tapi tidak pernah berterima kasih? Selalu berpikir hal itu wajib. Ingat, ya ini namanya non muslim ya. Dia memiliki akhlak yang buruk. Dan yang harus kita ajarkan kepada dia pada hakikatnya adalah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia tidak berkata terima kasih, ya pantas orang dia tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sama kita tidak berterima kasih, tapi buat saudara yang berbuat baik kepada dia, ingat kita berbuat baik itu bukan mengharapkan pahala dari dia, bukan mengharapkan balasan dari dia, bukan mengharapkan ucapan terima kasih. Kalau kita mengharapkan ucapan terima kasih dari orang yang kita beri, maka kita akan kecewa. Orang-orang yang beriman itu syiar mereka adalah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Kita enggak mau balasan dari kalian, dan kita juga enggak mau ucapan terima kasih dari kalian. Kita berbuat itu adalah mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apakah karakter seorang bisa berubah? Bagaimana menyikapi orang yang berkarakter munafik? Tadi sudah kita bahas hal ini. Ustaz,
yang mengembala kambing kebanyakan dari para nabi dan laki-laki. Apakah wanita boleh jadi punya profesi mengembala kambing? Boleh. Tapi selama dia merasa aman ya, di kampungnya, dia nggak sampai safar, nggak merasa bahaya dengan dirinya. Kalau memang itu diperlukan. Tapi seharusnya yang mengembala kambing bapak-bapak bukan ibu-ibu. Ibu-ibu ngembala anaknya saja. Nah, Pak Ustadz, apa yang harus dilakukan apabila anak yang sedang mondok di pondok tahfidz minta pindah pondok? Karena alasan ada beberapa temannya yang kurang bersahabat. Anak-anak suka dipukul, apakah bertahan atau dipindahkan? Kalau bisa diselesaikan masalahnya dengan kita datang ke gurunya, dengan mengatakan masalah yang ditimpa anak kita, maka dipertahankan. Kemudian anak kita dididik untuk menjadi seorang yang pemberani ya, untuk menjadi seorang yang lebih perkasa. Umpamanya dia, nak kau bismillah, kau itu kayaknya umpamanya kita masukkan dia ikut aikido umpamanya, ikut kungfu atau ikut apa, di situ dia akan tumbuh keberanian sehingga orang nggak akan godain dia. Soalnya kalau dia nanti pindah ke pondok satunya, di situ ketemu lagi teman-teman yang jahil sama dia nggak betah lagi. Tapi bagaimana kita menumbuhkan keberanian di anak kita sehingga akhlaknya menjadi lebih mulia. Assalamualaikum, bagaimana cara terbaik mengajak suami untuk bersama-sama memperbaiki karakter sementara anak sendiri juga belum berkarakter baik? Syukron. Ya, niat untuk memperbaiki karakter kita. Tadi kita sudah mempelajari ya, pahala-pahala orang yang berakhlak mulia, kemudian ancaman-ancaman buat orang-orang yang berakhlak buruk, maka itu perlu diperhatikan. Cara bagi seorang muslim supaya hati tidak condong dengan perhiasan dunia, tidak terlena dengan dunia dan jauh dari kesombongan. Cara mengubah sikap teman yang kurang baik tapi akhlaknya supaya tidak menyakiti hatinya. Nah, alhamdulillah ini sudah kita bahas tadi ya. Bagaimana kita mengalihkan dan mengarahkan orang yang punya cintaan kepada dunia, diarahkan dan dialihkan kepada cintaan kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan pengajaran bahwa dunia bakal dia tinggalkan. Adapun berkaitan dengan temannya di sini yang punya akhlak buruk, carilah cara yang paling santun. Kita duduk bersama dia, kita katakan kecintaan kita kepada dia. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini ada pertanyaan, Ustadz, apa menurut Ustadz tentang seorang hafid dan alim tapi masihlah akhlaknya itu tidak baik? Apakah ini disebut ilmu yang tidak bermanfaat? Nah, ketika orang berilmu kemudian dia tidak bisa mengamalkan ilmu tersebut, maka dari itu Rasul sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita kalau mau cari menantu itu yang agama dan akhlaknya baik, bukan sekedar hafalan Qur'annya, ilmunya yang banyak. Karena kadang ada orang-orang yang ilmunya kurang bermanfaat. Assalamualaikum Ustaz, karakter suami selalu buruk, suka memukul, caci maki dengan kotor, apa yang harus ana lakukan? Bersabar. Suruh siapa memilih suami itu? Nah, jadi memang kita ya udah itu jadi suami, mau gimana lagi? Kita yang pertama bersabar tentunya menghadapi suami itu sambil berdoa. Terkadang kita punya dosa masa lalu. Mungkin suami itu adalah hasil pacaran. Kita dulu pacaran sama dia, ketika pacaran semuanya baik. Tapi ketika sudah nikah muncullah semua kekurangan di suami kita. Tapi saya nasihatkan kepada ibu ini supaya dia bersabar menghadapi suaminya sambil mendoakan, mudah-mudahan suaminya berubah nantinya. Nah Ustaz, apakah doa Allahumma hassanta khalqi wa fahassin khuluqi dibaca pada saat kita bercermin?
Memang ada yang meriwayatkan hal seperti itu, tapi tidak sebenarnya. Kita baca itu kapan saja kita berdoa kepada Allah, tatkala kita melihat diri kita mau duduk nggak harus bercermin. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhlak yang harus diperhatikan apabila seorang harus selalu menjadi penengah, karena dua-dua pihak merasa benar. Karakter penengah harus bagaimana? Nah, subhanallah nih. Ada orang-orang yang menjadi penengah, yang dia berusaha untuk memperbaiki kedua belah pihak yang bertikai. Bagaimana akhlak dia? Orang yang seperti ini, dia harus benar-benar merasa berada di tengah. Dan kedua orang yang merasa benar, katakan kebenarannya. Iya, kau benar, cuma kau kurang ini. Yang ini merasa benar juga, kita katakan iya kau benar, tapi kau kurang di sini. Maka insya Allah ketika dua-duanya merasa, oh berarti aku benar, dia yang salah. Yang fulan ngomong juga, ya aku benar berarti dia yang salah. Tapi ada kesalahan dari dua belah pihak yang harus diperbaiki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.